informasinya, username dan passwordnya masih sama seperti versi-versi sebelumnya ya, versi 211 atau 210 ya, user A, password 1, kemudian kita login. Baik, ini telah tampil sekarang beberapa fitur ya, dan desain tampilannya saat ini lebih dominan ya, untuk menu itu posisi sebelah kiri dan konten ataupun isinya nanti bagian sebelah kanan. Nah, di sini ada menu dashboard ya. Di sini udah tampil langsung total barang yang kita input, total stok, kemudian ada nilai penjualan hari ini, kemudian laba hari ini dan stok minimum. Kemudian di sini masalah status sistem juga diterangkan ya, sudah ada database-nya. Kemudian di sini juga kita tampilkan omset 3 bulan terakhir. Oh ya, ini ada akses cepat yang sebenarnya menu yang sebelah kiri juga, cuman beberapa menu yang mungkin lebih cepat kita ataupun sering kita gunakan. Kemudian di bawah ini ada grafik waktu jam ya, dari toko kita paling ramai itu di jam-jam berapa saja, nanti bisa kita lihat gitu ya. Nah, jadi ini kita setting per minggu nih ya. Kemudian di sini ada data stok barang terlaris ya. Jadi di sini ada kita lihat per minggunya berapa gitu jumlah quantity setiap item yang terjual. Jadi cuma 5 item yang kita tampilkan. Ini bagian dashboard. Kemudian sebelum kita masuk ke kasir ini, kita awalnya harus menginput data barang atau item ya di sini. Nah, di sini kita sudah menyediakan contoh ataupun data sampel barang, tapi ini barang untuk khusus barang harian atau retail ya. Nah, ini bisa kita download nih ya. Nih. Jadi sekitar 1.700-an data ya yang sudah kita kemas dalam bentuk multisatuan juga. Kemudian kalau mau kita ambil, kita download, yes kan. Nah, ini sudah simpan di folder download kita, ya, template kayak Rapos. Kemudian nanti kalau kita mau pakai yang data contoh ini, kita tinggal import nih, seperti ini. Kita import seperti ini, kemudian kita pilih download. Nah, kemudian kita klik, kemudian open ya, open. Nanti kita lihat dia ada proses, nanti akan masuk data itu sebanyak 1.700-an ya. Kalau pastinya 1.760-an. Nah, itu contohnya ya. Jadi sini saya tidak langsung coba, tapi nanti kalau teman-teman ataupun pengguna mau menggunakannya, silahkan teskan kembali. Nanti kita lihat proses untuk meresetnya lagi. Gitu. Nah, ini kita anggap proses import telah selesai. Nah, di sini kita akan import data barang baru ya. Misalnya data barang retail. Jadi di sini ada beberapa tab ya, berbeda dari versi 211 yang hanya langsung item ya, simple gitu ya. Nah, di sini mungkin pengisian lebih bukan rumit ya, tapi lebih lengkap lah gitu prosesnya gitu ya. Jadi di sini ada data item, kita input dulu. Kemudian nanti kalau mau kita pisahkan dari multisatuannya, misalnya ada pieces ataupun ada box ataupun slop gitu kan. Nah, jadi kita tinggal tambahkan. Contoh misalnya kode barang ini masih sama seperti versi-versi sebelumnya, kode barcode-nya atau kode barang yang kita buat sendiri. Contohnya kita kode buat sendiri ya, 001. Contoh barangnya misalnya susu bagus ya. Sebenarnya susu bagus ini sudah ada kodenya, cuman kita kena pembuatan tutorial ini tidak menggunakan alat scan, jadi tidak bisa kita scan gitu. Nah, susu bagus, kemudian jenisnya ini sudah ada pilihan mau barang atau jasa, tapi kalau retail tentu barang ya. Satuan terkecil sudah otomatis pieces, kemudian untuk jenis stoknya, nah di sini sudah ada pemilihan stok yang pakai barang SN atau yang normal gitu. Kemudian di sini kita masukkan stok awalnya misalnya 20. Selanjutnya di stok minimal ini hampir sama ya dengan versi sebelumnya. Stok minimal yang kita buat supaya
eh, nanti ada semacam warning atau limit stok ya, peringatan kepada kita bahwa stok ini sudah menipis gitu. Kita buat 2 saja. Kemudian harga modal dengan satuan terkecil ya. Jadi kita modalnya kita ambil satuan terkecilnya berapa. Ya, misalnya sebagus itu misalnya 12.000. Contoh ini ya, 12.000. Kemudian kode rak kalau kita mau isi kodenya, kemudian kalau tidak lanjut saja. Kemudian di sini profit bisa kita hitungkan dalam bentuk persen atau nilai rupiah. Kalau mau ngambil profitnya 1.000, tinggal kita isi 1.000. Untuk grosir, kemudian kalau ecer misalnya 2.000. Nah, jadi harga ecernya 14.000. Tapi di sini juga bisa kita set kebalikannya. Contoh harga mau kita langsung set misalnya 12.500. Nah, gitu. Nah, jadi di sini udah ada warning langsung kalau misalnya kita salah input misalnya contoh 9.000. Nah, di sini ada peringatan profitnya minus ya, minus nanti. Kita buat 12.500 misalnya ya. Kemudian ecernya kita buat harga 13.000 atau 13.500. Jadi nilai keuntungan dia otomatis mengisi ya seperti ini. Nah, kalau sudah tekan simpan semua atau lanjut ke proses input multisatuan. Jadi bisa sebelum kita simpan kita set dulu multisatuan. Tapi kalau mau cepat kita simpan ini dulu ya dalam bentuk bisnis bisa. Nanti belakangan kita set multisatuannya. Nah, ini sudah masuk item sebagus ya harganya. Nah, kalau sebenarnya hampir sama dengan versi kita sebelumnya, setelah kita input data seperti ini, data item, barang, ya, stok. Nah, kita sudah bisa langsung lakukan penjualan, tapi sebelumnya kita cek dulu data pelanggannya sudah ada belum gitu ya. Sudah ada data pelanggan, kemudian data tokonya kita cek terlebih dahulu. Data toko, nih ya, kalau kita masih seperti ini, masih defaultnya ya, kita tambahkan alamat misalnya Jalan Merpati Pekanbaru ya. Kemudian nomor HP-nya bisa kita isi 0812 65 899 877. Oke, kita klik update ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita setting printer kalau belum disetting. Nah, setting printer. Ini kita pakai PDF aja dulu ya. Cetaknya PDF, kemudian kita simpan. Kalau misalnya telah diinstal driver printernya, tinggal pilih aja ya drivernya. Klik simpan. Oke. Nah, di sini akan ada printer aktifnya ini ya. Seperti itu. Nah, kalau seperti ini kita sebenarnya sudah bisa lakukan penjualan, cuman item kan tadi cuma satu ya. Cuma satu, jadi kita bisa langsung penjualan. Kalau normal penjualan kasir biasa, tinggal seperti ini ya. Tinggal cari barang ya. Kalau mau kita cari barang, tinggal klik 2 kali ya di sini, sebagus, ataupun pakai enter ya. Nah, jadi proses-prosesnya hampir sama dengan 211. Nah, cuman tampilannya aja yang sedikit berubah. Nah, 13.500 harga ecer. Kemudian kalau misalnya harga grosir, dia otomatis langsung berubah dapat harga 12.500. Nah, contoh yang beli adalah umum ya. Kemudian uang diterima kita masukkan, misalnya uangnya 15.000. Nah, setelah itu kita proses bayar atau Ctrl S. Nah, di sini tampil ya transaksi berhasil, kemudian tekan F5. Nah, ini karena kita printernya tadi cetak ke PDF, kita oke kan langsung. Nah, ini kita buka pakai contoh kalau ada aplikasi PDF ya, kalau tidak kita pakai browser aja ya. Nah, seperti inilah tampilannya ya, cetak struknya. Jadi kalau ada alat printer untuk thermal gitu ya, jadi ukuran 58 seperti inilah hasil cetaknya. Nah, mungkin itu proses untuk transaksi penjualan.